Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri, bagaimana kabar antum semuanya? Kelas 10 bahasa 1 dan 2 ikhwan. Semoga antum semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di kesempatan kita pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memudahkan kita di dalam memahami pembahasan kita di pertemuan yang ketiga ini pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 atau bertepatan dengan tahun baru Islam, yaitu tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah. Baik para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita hari ini kita masuk materi al-ahkam ya. Materi al-ahkam yaitu pembahasan fokus pada ta'rifuhu, pada definisinya. Al-ahkam ta'rifuhu ya. Baik, kita lihat di dalam bagan mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan al-ahkamu istilahan wa lughatan atau lughatan wa istilahan. Al-ahkam lughatan huwa al-qada. Huwa al-qada. Wa istilahan, nah, di sini terbagi kepada 3. Al-hissiyah ataupun asy-syar'iyyah, al-aqliyah wal hissiyah. Al-ahkam secara bahasa adalah al-qada, ketetapan atau keputusan. Sedangkan secara istilah ini ada 3 bagian. Yang pertama secara syar'i, yang kedua ya secara akal, dan yang ketiga adalah secara hissiyah, perasaan. Yang pertama secara syar'i ini terbagi kepada 3. Yang pertama i'tiqadiyah, kemudian amaliyah, kemudian akhlaqiyah. Ya, syar'i, asy-syar'iyyah secara syar'i dari definisi hukum secara istilah, yang pertama adalah i'tiqadiyah. Ya, i'tiqadiyah secara keyakinan. Kemudian al-amaliyah, ya secara praktek ibadah ataupun peribadahan. Dan yang ketiga adalah akhlaqiyah, ya, secara akhlak ataupun etika atau dan adab. Nah, kemudian al-aqliyah yang dimaksud adalah secara akal ya, dari hukum secara akal. Jadi ada hukum syar'i, ada hukum akal, ada hukum hissiyah. Hukum akal dicontohkan oleh mu'allif rahimahullah taala, mithalu al-wahid nisfu al-itsnain. Contoh itu 1/2 dari 2. Setengah dari 2 adalah 1. Nah, itu hukum secara akal seperti itu. Kemudian al-hissi ya, secara hissi, secara perasaan. Hukum hissi, misal an-naru muhraqah. Ya, bahwa api itu panas. Bahwa api itu membakar. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya hukum syar'i ini terbagi kepada 3, ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama al-i'tiqadiyah, secara i'tiqad, yaitu ma yata'allaqu bi'tiqadin nas wa tusamma ahkam i'tiqadiyah. Mithalu al-imanu billahi wa malaikatihi. Hukum syar'i yang pertama, hukum syar'i yang berkaitan dengan akidah. Apa itu yang berkaitan dengan akidah? Yaitu yang berkaitan dengan keyakinan manusia dan dinamai dengan hukum akidah.
Contohnya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, ya, dan rukun iman yang lainnya. Nah, ini adalah apa? Hukum syar'i secara akidah. Yaitu apa? Ma yata'allaqu bi i'tiqadin nasi wa tusamma ahkamu i'tiqadiyah. Jadi yang berkaitan dengan keyakinan manusia, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada para malaikat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah, yang berkaitan dengan ibadah. Yaitu apa? Ma yata'allaqu bi af'alin nas allati tasduru anhum wa tas'a ahkaman amaliyatan mithla wujubis shalah. Sedangkan hukum amali atau hukum amaliyah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, ya, dengan aktivitas manusia, ya, yang bersumber darinya, ya, dan watas ahkaman amaliyah, dan hukum yang berkaitan dengan hukum syar'i itu tas'a amaliyah. Jadi berusaha itu menjadi sebuah hukum amaliyah. Jadi kemampuan di antara manusia untuk melakukan, ya, aktivitas ataupun melakukan perbuatan dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti wujubus shalah, wajibnya salat. Ya. Kemudian yang ketiga, hukum syar'i secara akhlak, ditinjau dari akhlakiyah. Wahia ma tata'allaqa atau ma tata'allaqu bi tahdibin nufusi wa tazkiha, ya, wa tazkiyatuha wa tusamma al-ahkam akhlaqiyah mithla wujub as-sidqi wa tahrimi al-kadhib. Kemudian hukum syar'i yang ketiga secara istilah adalah secara ditinjau dari akhlaqiyan atau akhlak. Yaitu apa? Sesuatu yang berkaitan dengan, ya, pendidikan manusia atau pendidikan jiwa dan pensuciannya, maka ini dinamai hukum akhlak, seperti, ya, kewajiban jujur, kemudian haramnya berdusta. Jadi yang berkaitan dengan pendidikan jiwa, pensucian jiwa, ya, itu dinamai dengan hukum akhlakiyah, hukum akhlak. Ya, wajibnya apa? Wajibnya jujur, haramnya berdusta. Nah, itu sekilas dari gambaran hukum secara definisi dari secara bahasa, kemudian secara istilah, dan juga secara syar'i ada bagiannya pula, ya, hukum akidah, kemudian hukum amaliyah, dan hukum akhlak. Nah, kemudian para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ulama syariah yatluquna lafdhatul fiqhi. Nah, di antara para ulama, ya, ulama syariah, mereka memutlakan al-fiqh, ya, menamai lafaz fikih itu diartikan atau dimaknai apa? Dimaknai dengan jami'u ahkamis syariah. Jadi para ulama menyebutkan atau memutlakan lafaz fikih itu memiliki beberapa istilah atau beberapa makna. Yang pertama, jami' ahkamis syariah. Jadi kalau kita mendengar kalimat fikih, yang kita pahami apa yang dikatakan oleh para ulama ada tiga. Yang pertama, semua hukum syari, semua hukum syariat. Kemudian yang kedua, al-qudratu ala istinbatil ahkam. Yang kedua adalah kemampuan menyimpulkan, ya, hukum. Jadi ada kemampuan untuk menyimpulkan hukum. Dan yang ketiga, fikih itu apa? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah sawa'un kanat, ya,
qat'iyyah atau kanat dhanniyah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dinamai ataupun dimutlakan fikih itu adalah mengetahui hukum syar'i yang berkaitan dengan ibadah al-amaliyah, yang berkaitan dengan perbuatan ya manusia, baik yang yakin ataupun yang dhon, yang perkiraan, baik yang qat'i maupun yang dhanni, baik yang pasti yakin ataupun yang dhanni, ya, yang belum pasti, masih perkiraan. Nah, itu adalah ya, penyebutan para ulama tentang lafaz fikih. Jadi yang pertama, lafaz fikih itu maknanya semua hukum syar'i, semua hukum syariat. Kemudian ada kemampuan untuk menyimpulkan sebuah hukum. Dan yang ketiga adalah mengetahui hukum syar'i yang berkaitan dengan proses ibadah, yang berkaitan dengan praktek ibadah, baik yang yakin ya hukumnya, yang sudah yakin hukumnya, tidak ada perselisihan di dalamnya, dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan dhon, perkiraan, yang di situ masih ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Nah, kemudian para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah definisi dari hukum ya, dan juga gambaran-gambarannya. Nah, kemudian kita lihat di sini para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan al-hukmus syar'i, hukum syar'i. Ya, hukum syar'i. Hukum syar'i ini kalau kita perhatikan ada dua. Ya, taklifi dan wad'i. Taklifi dan wad'i. Ma huwa taklifi? Apa yang dimaksud dengan taklifi? Khitabullah ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafin ala jihatil iqtida'i aw at-takhyiri. Jadi al-hukm syar'i ini terbagi kepada dua. Yang pertama hukmu taklifi, yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Ya. Apa hukum taklifi? Hukum taklifi itu adalah khitabullah ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafin mukallafin ala jihatil iqtida'i wa at-takhyir. Ya. Yang dimaksud dengan hukum syar'i yang pertama taklif adalah khitabullah ta'ala, seruan Allah Subhanahu wa taala, ya, seruan Allah Subhanahu wa taala yang dikaitkan dengan perbuatan orang-orang yang dibebani, al-mukallafin, orang-orang yang dibebani, ya, ala jihati, berdasarkan iqtida, ya, kewajiban, ya, ketetapan, au takhyir, ataupun pembolehan, ya, pemilihan, ya, maksudnya ikhtiar di sini atau takhyir di sini adalah boleh ataupun tidak, ya, memilih salah satunya. Nah, kemudian hukum syar'i di sini terbagi kepada dua hukum dari taklifi. Ya, yang pertama al-iqtida dan takhyir. Al-iqtida adalah sebuah kepastian, sebuah ya ketentuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, di sini yang pertama adalah talabul fi'li, iqtida talabul fi'li, dan yang kedua talabut tarki. Al-iqtida yang dimaksud di sini adalah talab, tuntutan. Ya, tuntutan di sini ada dua, tuntutan untuk dikerjakan dan tuntutan untuk ditinggalkan. Jadi iqtida, ketentuan Allah, kepastian Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyerukan kepada semua manusia, maka di sini ada dua, talabul fi'li dan talabut tarki, tuntutan untuk dikerjakan dan tuntutan untuk ditinggalkan. Tuntutan untuk dikerjakan di sini ada beberapa bagian. Ala sabilil jazmi, talabul fi'linya, dan yang kedua adalah laisa ala sabilil jazmi. Apa yang dimaksud dari talabul fi'li? Ya. Talabul fi'li yang pertama adalah ala sabilil jazmi. Ya, berdasarkan ya keharusan. Berdasarkan kejazaman atau keharusan. Yaitu apa istilahnya? Al-wujub, yaitu wajib. Kemudian yang kedua laisa ala sabilil jazm. Ya, tidak berdasarkan keharusan. Laisa ala sabilil jazmi.
Ya, tidak berdasarkan keharusan. Ya, tidak dengan cara keharusan. Yaitu apa? Mandub. Istilahnya adalah al-mandub. Nah, kemudian yang kedua thalabut tarki. Thalabut tarki pun sama. Di sini ada dua. Istilahnya sama. Cuman istilah hukum syar'i taklifinya berbeda. Apa yang dimaksud dari dua tersebut? Nah, yang pertama adalah ala sabil jazmi, sama. Ya. Tuntutan untuk dikerjakan, tuntutan untuk ditinggalkan itu sama, ala sabilil jazmi dan juga laisa ala sabilil jazmi. Cuman kalau tuntutan untuk ditinggalkan ala sabilil jazmi, ya, berdasarkan keharusan di sini maknanya adalah apa? Makna istilah hukumnya adalah apa? At-tahrim, yaitu haram. Ya, kemudian yang kedua laisa ala sabilil jazmi, ya, tidak berdasarkan keharusan, tidak berdasarkan kejazaman atau keharusan. Ya, yaitu apa istilahnya? Al-karahah, makruh. Al-karahah itu apa? Makruh. Nah, itu adalah gambaran dari gambaran hukum syar'i, pembagian hukum syar'i. Yang pertama adalah taklifi, yang kedua adalah apa? Wad'i. Yang pertama taklifi, ya, itu ada dua, iqtidha dan takhir. Nah, iqtidha ada dua, thalabul fi'li dan thalabut tarki. Tuntutan untuk dikerjakan dan tuntutan untuk ditinggalkan. Jadi kalau kita katakan thalabut tarki ada dua, wajib dan mandub. Thalabul fi'li itu ada dua, wajib dan mandub. Kemudian thalabut tarki itu ada dua juga, haram dan makruh. Nah, yang terakhir takhir. Nah, takhir ini baina thalab fi'li wa tarki. Thalab fi'li wa tarki, ya. Thalab fi'li wa tarkil fi'li. Jadi antara tuntutan dikerjakan dan antara meninggalkan perbuatan. Ya, meninggalkan perbuatan. Bukan tuntutan untuk ditinggalkan, tidak, tapi meninggalkan perbuatan. Mananya ataupun istilahnya adalah apa? Ibahah, mubah, boleh. Jadi takhir itu secara istilah hukum syar'inya namanya apa? Mubah ataupun boleh, ya. Yaitu apa? Baina talabil fi'li wa tarkil fi'li. Tuntutan untuk dikerjakan atau meninggalkan perbuatan. Itu adalah apa? Istilah dari al-ibahah. Nah, kemudian yang kedua hukum syar'i al-wada'i, yaitu apa? Khitabullah ta'ala lil mukallafin bi ja'li syai'i sababan li syai'in akhar aw syartan aw mani'an aw takunu sifatan lahu. Kama fil azimati wal rukhsati wal ada wal qada wa qad takunu atharan lahu kama fis sihhati wal fasadi. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum wada'i adalah apa? Hukum wada'i adalah ya, khitabullah ta'ala, sama seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dibebani. Ya. Yaj'alu syai'u sababan, menjadikan sesuatu ini sebagai sebab li syai'in akhar. Yaj'alu syai'u sababan li syai'in akhar, menjadikan sesuatu ini sebagai sebab untuk sesuatu yang lain. Au syarton, atau sesuatu itu sebagai syarat. Au mani'an, atau sesuatu itu sebagai penghalang. Au takunu sifatun laha au sifatan lahu, atau mungkin sesuatu itu menjadikan itu sebagai sifat baginya. Kama fil azimah, sebagaimana dalam azimah, dalam tekad, keinginan, wal rukhsah ataupun keringanan, wal ada menunaikan apa yang sudah tertinggal, wal qada dan mengqada, menunaikan dengan segera, ya, wal qada dan mengqada, ya, apa yang tertinggal. Wa qad takunu atharan lahu, dan begitu pula sesuatu ini menjadi athar, menjadi sebuah athar, ya, baginya. Ya, sebuah asar baginya, sebuah hukum baginya. Ya, kama fi sihhati, sebagaimana di dalam pensohihan atau fasad. Ya, pensohihan ini maknanya adalah apa? Sesuatu yang sah, kemudian wal fasad, sesuatu yang batal, ya, sesuatu yang rusak baginya. Nah, itu diantaranya para santri yang dimakan Allah Subhanahu wa taala tentang sekilas tentang definisi hukum ataupun definisi al-ahkam secara bagian, ya, secara global. Nah, kemudian ya, kitab yang ada pada antum semua, al-ahkam, ya, sebagaimana yang Ustaz sudah barusan sampaikan,
Ya, kurang lebihnya ya sama seperti yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Coba perhatikan sama ya, al-ahkam jam'u hukmin. Al-ahkam itu adalah bentuk jama' dari mufradnya hukmun. Ya, hukmun adalah bentuk mufrad, bentuk jamaknya adalah al-ahkam. Secara bahasa adalah apa? Al-qadha. Sedangkan secara istilah, nah kalau di sini apa? Kalau di sini maqtadahu khitabus syar'i al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin min talabin aw takhirin aw wad'in. Nah, ini juga sama dengan definisi yang tadi yang di atas ataupun yang di bagan, yaitu apa? Ketentuan, seruan ya syariat atau keputusan ataupun sesuatu yang menjadi konsekuensi dari khitabus syar'i, dari seruan syariat, ya seruan Allah Subhanahu wa taala yang dikaitkan kepada perbuatan orang-orang yang dibebani ya berupa talab, tuntutan ataupun takhir pilihan, awad'in atau peletakan. Ya, kemudian yang seterusnya fal muradu bi qaulina khitabus syar'i. Sedangkan yang dimaksud dengan khitabus syar'i adalah apa? Khitabus syar'i, seruan syariat ini maksudnya adalah apa? Al-kitab was sunnah, kitab dan sunnah, kitab dan hadis. Ya, kitab dan hadis. Kemudian yang dimaksud dengan wal muradu bi qaulina al-muta'allaq bi af'alil mukallafin, sedangkan yang dimaksud dengan perkataan al-muta'allaq bi af'alil mukallafin ya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang yang dibebani adalah ma ta'allaqa bi amalihim sawa'un kanat qaulan am fi'lan ijadan am tarkan. Sedangkan yang dikaitkan dengan perbuatan mukallaf itu apa yang dimaksud? Yaitu yang berkaitan dengan amal perbuatan mereka, baik berupa perbuatan ucapan, ya baik perbuatan fi'il pekerjaan, kemudian ijadan, ya diwujudkan, amtarkan atau ditinggalkan. Ya dilaksanakan, ya ijad itu dilaksanakan, amtarkan atau ditinggalkan. Itu yang dimaksud dengan af'al mukallaf, ya. Apa yang dilakukan oleh mukallaf, yaitu berupa itu saja. Yaitu apa? Qaul, perkataan, amal berupa qaul, amal berupa fi'il, ya. Ya dilaksanakan atau ditinggalkan. Kemudian fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad fala yusamma hukman bihadzal istilah. Maka keluar dari ya amal qaul dan amal fi'il ya berkaitan dengan muta'allaq bi af'alil mukallaf min talabin aw takhin aw wadin, yaitu apa? Ma ta'allaqa bil i'tiqad ya yang berkaitan dengan akidah, maka tidak dinamai hukmun, tidak dinamai hukum. Ditinjau dari definisi hukum secara istilah dari pembahasan ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan akidah yang kita bahas. Ya, yang tidak ada kaitannya dengan akidah, karena akidah itu berkaitan dengan bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada para malaikat. Sedangkan pembahasan hukum yang dimaksud di sini adalah pembahasan yang berkaitan dengan kewajiban salat, ya, ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang selanjutnya wal muradu bi qaulina al mukallafin. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Apa yang dimaksud dengan mukallafin? Orang-orang yang dibebani. Ma min sya'nihim at-taklif fa yashmul as-shaghir wal majnun. Jadi siapa saja yang berkaitan dengan mereka, yang berkaitan dengan mereka, berkaitan dengan beban yang ada pada mereka. Ya, berkaitan dengan istilah ini, berkaitan dengan istilah ini, ya. Berkaitan dengan istilah maksudnya berkaitan dengan mukallaf di sini adalah berkaitan dengan beban-beban mereka. Mencakup siapa aja? Mencakup anak kecil, kemudian orang gila, ya. Fala yasmul ada juga di cetakannya fala yasmulu. Ya tidak mencakup as-shaghir wal majnun, ya. Karena belum as-shaghir belum dewasa, wal majnun ya belum sadar ataupun belum kembali akalnya. Kemudian yang selanjutnya wal muradu bi qaulina min talabin. Kemudian yang dimaksud dengan perkataan kami min talabin, ya. Min talab dari berupa tuntutan, al-amru wan nahyu. Kalau tadi kan talabut tarki, talabul fi'li dan talabut tarki. Ya, talabul fi'li berarti al-amru, perintah, talabut tarki, tuntutan untuk ditinggalkan adalah an-nahyu, ya, larangan. Sawaun ala sabilil ilzam, kalau tadi sawaun ala sabilil jazmi,
dan laisa ala sabil jazmi dan juga laisa ala sabilil jazmi. Jadi yang pertama yang al-amru ala sabilil ilzam ya, sama berdasarkan ya bentuk apa? Ilzam, keharusan, awil afdhaliyah atau lebih utama. Ya, lebih utama. Kalau yang ala sabilil ilzam itu al-amrunya ya, yaitu apa? Wajib. Kemudian kalau al-afdhaliyah itu adalah apa? Mandub. Ya, sama kalau nahyu juga ala sabilil ilzam juga. Ala sabilil ilzam apa? Yaitu apa? At-tark. Ya, yaitu apa? Haram. Ya, kemudian yang kedua al-afdhaliyah lebih baik ditinggalkan, yaitu untuk yang berkaitan dengan nahyu larangan adalah apa? Makruh. Kemudian wal muradu bi qaulina au takhir. Takhir yang dimaksud adalah apa? Al-mubah, ya. Sedangkan yang ketiga wal muradu bi qaulina au wad'in as-sahih wal fasad atau wal fasid. Yang berkaitan dengan al-wada' perletakan itu apa? Sahih, yang sahih dan yang fasid. Wa nahwuhuma dan yang semisalnya. Ya, dari keduanya mimma wadahu asy-syari min alamatin wa awsafin lil nufudhi wal ilgha. Jadi antara apa yang diletakkan oleh syariat ya berupa tanda-tanda ya, tadi berupa sesuatu yang menjadi sebab, sesuatu yang menjadi syarat, sesuatu yang menjadi penghalang ya, atau yang menjadi sifat atau yang menjadi asar. Ya, itu adalah al-wada' ya, awsaf lin nufud untuk dilaksanakan awil ilgha atau dibatalkan. Nah, kemudian hukum syar'i terbagi kepada dua, al-aqsamul ahkam syar'iyyah tanqasimu ila qismain. Ada dua, taklifiyah wa wad'iyah. Dan tadi sudah disampaikan definisi dari taklifiyah dan juga wad'iyah dalam bagian tersebut. Nah, itu diantaranya para santri yang dimakan Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran ya definisi hukum ya, definisi hukum ya. Ada tiga yang tadi, hukum secara syar'i, kemudian hukum secara akal dan hukum secara al-hissiyah. Tetapi yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah hukum syar'i ya, secara globalnya hukum syar'i tadi disebutkan ya, ada berapa hukum syar'i? Hukum syar'i terbagi kepada dua ya. Yang pertama hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wad'i. Nah, itu diantaranya para santri yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita di hari ini pertemuan yang ketiga ya, dan mungkin pertemuan yang keempat. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Antum semua insyaallah sudah bisa berada di ma'had ya, mudah-mudahan ya, atau belum ya, tanggal 21 kalau nggak salah ya, 21 Agustus ya, untuk kelas 10 ya. Ya, mudah-mudahan mungkin pertemuan kelima kayaknya kalau sudah di Mahad ya. Nah, itu diantaranya para santri yang melakukan Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita di pertemuan ketiga ini. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memudahkan kita semuanya di dalam memahami agama ini. Jazakumullah ala husni istima'ikum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.